Yang lain di mana? STT-STT besar di mana? Pendeta-pendeta besar di mana? Anda di mana? Suara Anda di mana? Saya tantang ini. Kalau tidak, jangan larang saya mendirikan sekolah teologi. Saya pasti mendirikan sekolah teologi. Dan saudara-saudara yang mendengarkan saya, ya, yang mendapat berkat dari pelayanan saya, dari spirit pelayanan saya, saudara dukung pelayanan saya. Ya, saya bukan meminta-minta saudara, tapi kalau saudara dapat beban dari Tuhan, silakan memberikan persembahan ke rekening GKKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat Lintas Agama ya, channel yang menjadi tempatnya teman-teman yang ingin belajar dan ingin menonton diskusi debat lintas agama ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendeta Muriwali yang sedang curhat ya, kalau saya bilang ini sedang curhat, sedang ya berkeluh kesah tentang rencana dia untuk mendirikan STT, untuk melakukan kaderisasi, menghasilkan murid-murid yang bisa seperti dia. Bisa seperti dia bagaimana? Ya bisa seperti dia yang membidat-bidatkan orang ya. Jadi kita tahu pendeta Muriwali ini adalah seorang pendeta yang sangat keras dan sangat sering kita lihat mengatakan pendeta lain, orang-orang yang punya pengajaran berbeda dengan dirinya, itu selalu disesat-sesatkan, dibidat-bidatkan oleh pendeta satu ini ya. Dia selalu berkata bahwa dia tegas, dia keras dengan pengajaran sesat gitu kan. Padahal standar sesat ini dari kacamata apa gitu. Bukankah kalau kita berbicara kekristenan harusnya sumbernya itu back to Bible gitu. Apa yang disampaikan oleh Alkitab, kalau memang orang tersebut tidak bersalah, ya nggak boleh juga dikatakan bidat sesat gitu ya. Tetapi ya kita tahulah karakter dari seorang pendeta Muriwali, dan dia punya rencana ya, ingin mendirikan sekolah tinggi teologi untuk bisa menghasilkan murid-murid yang seperti dia. Ya, dia katakan dia ingin punya murid-murid yang mirip karakter dan spiritnya seperti dia. Spiritnya seperti dia tuh maksudnya apa? Ya, ya mirip sama dia lah. Ya, minimal 11-12 lah. Jadi kalau Muriwali pengetahuannya seperti apa, muridnya seperti itu. Muriwali menyikapi orang-orang yang beda pemahaman seperti apa, ya muridnya seperti itu juga. Ya harus seperti itu. Karena menurut pendeta Muriwali, sekolah STT sekarang itu gagal gitu kan. Sekolah STT sekarang tuh tidak menghasilkan murid-murid yang siap tempur. Sekolah sekarang ini, ya sekolah STT tentunya, itu dianggap ya tidak menghasilkan orang yang berani, ya berani speak up dan sebagainya. Aduh, saya kadang-kadang bingung juga ya. Ini dia kok lagi minta bantuan kepada netizen tapi sambil menjelekkan, sambil ngata-ngatain sekolah tinggi teologi yang lain. Padahal ada temannya yang punya STT juga, yaitu Verbum Veritatis, ya, pendeta Deki Ngadas, dan juga pendeta Esra Soru juga punya STT gitu. Kenapa nggak join ke sana saja gitu? Tetapi pengen dirikan sendiri, tapi mengatakan bahwa STT yang ada sekarang nggak punya gitu. Nilai jual, spiritnya gitu kan. Nggak punya semangat. Aduh, kita kadang miris ya melihat yang seperti ini. Ya, tapi intinya dia pengen dirikan sekolah, itu aja ya. Jadi mungkin Muriwali melihat, wah, senior dia yang sudah meninggal, yaitu mendiang pendeta Mangapul ya, itu kan punya STT, mendirikan STT. Minimal dia meninggal ada itu, istilahnya kenang-kenangannya di dunia kan. Minimal kan murid-muridnya sampai kapanpun akan ingat, oh ini sekolah didirikan oleh Mangapul gitu. Begitu juga dengan Deki Ngadas, dia punya sekolah. Esra Soru punya sekolah juga. Nah ini saatnya pendeta Muriwali mungkin punya sekolah juga ya. Jadi kalau dulu kan keinginannya itu punya gereja. Biasanya kan seperti itu ya tingkatannya. Awal-awal waktu baru-baru jadi pendeta, pingin punya gereja, pingin punya jemaat. Nah, begitu udah punya gereja, punya jemaat, nah ini sekarang pingin punya sekolah teologi ya. Mungkin memang apa ya, kalau ibaratnya itu jenjang karirnya. Nah, jenjang karirnya mungkin seperti itu. Awal gereja dulu, nanti STT, ya besok entah apa lagi ya, saya nggak tahu.
Apakah berikutnya, oh harus ada punya yayasan yang punya usaha gitu kan? Biasa gitu, banyak itu. Atau mungkin punya sinode sendiri. Kalau sekarang mungkin kan tunduk di sinode orang, ya tunduk kepada sinode. Besok pengen jadi ketua sinode, nggak mau jadi gembala doang, ya. Nggak mau jadi gembala sidang doang. Saya nggak tahu apa target berikutnya dari seorang Muriwali ya. Tapi kita dengarkan dulu lah curahan hati dia ini perihal masalah ingin mendirikan STT ya, dan meminta dukungan dari para penonton untuk ya memberikan rezekinya, mendukung apa yang ingin dia buat. Ya, problem yang kedua adalah bahwa pengajar-pengajar yang beres ini tidak pernah mempunyai satu semangat pemuritan yang betul-betul menghasilkan murid yang kemudian fight atau bertempur, ya. Ini juga satu problem, ya. Sekarang ada berapa sekolah teologi sih di Indonesia. Saya mau menantang anak-anak sekolah teologi, saudara. Anda berani tidak ngambil posisi seperti saya? Lulus dari sekolah teologi, tidak gabung dengan gereja manapun. Tidak jelas dapat honor dari mana. Ini saya jujur ada saksi. Bahkan yang sama-sama dengan saya di GKKR sekarang ini, itu saksi-saksi hidup bagaimana saya bertempur mulai dari nol, tidak ada honor, tidak ada pendukung. Tidak ada gereja yang mendukung karena saya tidak gabung dengan gereja. Saya memulai yang namanya GKKR, Gerakan Kebangunan Kristen Reform. Waktu mau menikah pun saya tidak punya uang, rekening saya nol, kosong. Saudara, Anda berani tidak? Atau ketika Anda sekolah teologi, di otak Anda pikiran nanti saya akan pelayanan di gereja yang sudah mapan, yang sudah established, dan saya dapat gaji setiap bulan. Bagi saya orang-orang semacam ini tidak bisa bertempur. Mereka tidak pernah belajar bertempur, tidak pernah belajar untuk betul-betul berjuang dari nol. Saudara, Anda tempatkan saya dimanapun, saya bisa hidup. Ya, jangan kau kira saya, wah ini Pak MYM ini sekolahnya sampai di Belanda, sekarang lagi riset PhD, dia adalah ahli dogmatika, pastilah dia ini elit. No, saya bukan orang elit, saudara. Anda taruh saya di mana saja itu bisa. Saya waktu diundang di Gemim itu, saudara, tahun lalu, rencana sebetulnya saya akan ditaruh di hotel ya, di satu tempat karena acaranya itu di desa, saudara. Acara camp pemuda Gemim itu di desa itu, saudara. Jadi saya rencananya ditaruh di satu hotel di kota kecil terdekat ya. Tapi ternyata setelah pikir-pikir karena jauh, akhirnya ya tinggal di desa, saudara. Tinggal di satu rumah kayu, panggung, ya saya tidur di situ, mandi di situ, tidur di situ, makan di situ, saudara. Ya, itu biasa saja. Bahkan saya kalau pulang ke tempat asal saya ya melakukan pelayanan, ya biasa saja. Saya makan dari makanan-makanan yang dimasak pakai kayu api ya, pakai kayu api, saudara. Syukur-syukur itu kalau pakai kompor minyak tanah ya. Ya biasa aja, saya makan makanan-makanan yang dibakar. Jadi saudara, Anda berani tidak? Ini saya tantang lulusan sekolah teologi. Kalau Anda tidak bisa atau tidak mau menempuh model seperti ini, saya tidak yakin Anda menjadi seorang petarung untuk mempertahankan kebenaran. Sangat mungkin Anda ketika berkhotbah nanti, Anda mungkin mempunyai teologi yang beres, mempunyai teologi yang benar, mempunyai doktrin yang benar. Tapi begitu diperhadapkan dengan amplop, Anda pasti tutup mulut. Karena terbiasa hidup nyaman, terbiasa hidup sudah ada uang, sudah ada ini, sudah ada itu. Ya, jadi saudara sulit ya. Sekarang berapa banyak sekolah teologi yang mendidik mahasiswanya untuk merintis? Sedikit. Untuk merintis sendiri, untuk membuka pos-pos sendiri, pos PI sendiri, dan lain sebagainya. Sedikit. Sedikit sekali saudara. Itu sebabnya ketika saya sharing, saya ke depan ya mempunyai satu kerinduan untuk mendirikan sekolah teologi, untuk menggabungkan bagaimana seseorang mendidik seorang mahasiswa atau calon hamba Tuhan yang mempunyai semangat penginjilan, yang tidak takut-takut memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus satu-satunya, ya kemudian yang juga bisa berapologetika, kemudian juga bisa untuk ditempatkan di tempat-tempat sulit untuk melakukan pelayanan, ya, tapi mempunyai jiwa yang besar ya. Anda tempatkan dia di
tempat paling mewah pun dia tidak kehilangan akal, lalu besar kepala, lalu kemudian menjadi goncang jiwanya, taruh di tempat yang rumah tanah pun, yang masaknya pakai kayu api pun, dia tetap bisa, dia tidak merasa risih atau malu atau minder ya. Ya, saya memang mau menghasilkan hamba-hamba Tuhan petarung seperti itu ya, fighter seperti itu, dan saya sudah lakukan itu, dan saya mengalami itu dan hidup seperti itu sampai saat ini seperti itu. Ya, lalu seseorang menjadi sangat marah, saudara, lalu kirim WA ke bendahara GKKR, lalu mengatakan, kenapa Pak MYM mau mendirikan sekolah teologi lagi? Kan di Malang sudah banyak sekolah teologi begitu. Dan setelah itu orang ini mengirimkan virus, lalu kemudian nomor WA bendahara itu dihack sama dia, saudara. Ya, itulah saudara ya. Jadi saya kembali lagi, berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dosen-dosen teologi yang mendidik mahasiswa petarung seperti itu. Calon-calon hamba Tuhan petarung seperti itu. Hampir-hampir tidak ada. Kecuali saya berani sekali sebut dengan sangat clear dan sangat jelas, itu pendeta Stephen Tong. Karena dia juga seperti itu adalah petarung dan dia mendidik petarung-petarung. Saya pernah di situ, lama di GRI, saya tahu di sana. Ya, hanya itu yang saya tahu. Dan pendeta Stephen Tong ini biar bagaimanapun menjadi sesuatu model bagi saya, sesuatu model pelayanan yang saya banyak tiru. Ya, saya banyak sekali meniru. Ya, dalam tanda kutip juga mungkin mencuri caranya, saudara ya. Ya, paling tidak saya menangkap spiritnya, fighting spiritnya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia tidak takut. Ya, itu yang saya tangkap, saudara. Ya. Jadi, saudara, ini kelemahan. Tetapi, saudara coba perhatikan. Pengajar-pengajar palsu itu mempunyai fighting spirit luar biasa. Mereka mendidik generasi penerus begitu bagus. Dan generasi penerusnya itu bertempur sama seperti mereka bertempur. Sehingga mereka selalu kelihatan besar. Selalu kelihatan berkuasa. Selalu kelihatan hebat. Sementara yang berdoktrin beres ini selalu ciut nyalinya. Selalu kecil nyalinya. Wah, ini tidak benar, saudara. Tidak benar. Tidak benar. Ini nggak benar, saudara. Tidak boleh seperti itu. Ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat merugikan kerajaan Allah, saudara. Ini problem, saudara ya. Ini problem yang kita harus yang kita harus kerjakan ya, bukan sekadar cari solusi, tapi langsung kerja. Ya, kalau saya sih ya model Presiden Jokowi itu paling bagus itu ya. Terlalu banyak teori, ngomong ini, seminar berkali-kali, tapi apa? Tindakan praktisnya apa? Nggak ada, percuma. Teori-teori kosong toh kan. Teologi sebagus apapun kalau tidak dijalankan, ya, tidak menjadi sesuatu yang diimplementasikan dalam pertempuran praktis pelayanan, itu tidak ada guna, saudara. Itu teologi menara gading yang tinggi sekali, ya, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan praktis dan konteks kita saat ini. Spirit apa yang membahayakan kekristenan, ya, gerakan apa yang membahayakan kekristenan, lalu kita diam saja, saudara. Ya, jadi ini memang harus dirombak ya. Ya, lalu Anda mungkin bilang, sekolah-sekolah teologi juga kan bicara, Pak. Itu Pak Dr. Deki? Ya, Dr. Deki, betul. Tapi ya paling-paling nanti ya Dr. Deki lagi kan. Kalau enggak Pak Esra Soru, ya gitu aja kan. Atau Pak Dr. Deki itu punya kelompok sendiri, biasanya itu ada yang namanya Pak Samuel T. Gunawan ya. Kemudian itu yang di Jakarta yang pernah mengundang saya itu Dr. Nathan Silalahi ya. Kemudian itu siapa Dr. Weli Pandan Solang, ya itulah kelompok-kelompoknya ya. Kalau ada bidat-bidat mereka sering memberikan tanggapan-tanggapan. STT besar di mana? Ini saya menantang ini. STT besar itu di mana? Lulusan-lulusan yang hebat-hebat dari luar negeri itu di mana suaranya? Ketika pendeta Erastus mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, Yahweh juru selamat. Yesus adalah manusia sungguh-sungguh yang sempurna, yang dituntun oleh Allah Yahweh, sehingga dia sukses menjadi juru selamat. Mana suara STT yang besar-besar? Ini saya tantang Anda sekarang.
Jangan duduk di Menara Gading aja, jangan Dokter Deki lagi itu ya. Nanti yang muncul ya, Nathan Silalahi lagi ya. Ya, tentu saja mereka bukan STT besar sehingga pengaruhnya tidak sebesar Anda sebetulnya kalau Anda bicara. Ya, itu Pak Pendeta Stephen Tong itu sudah tua sekali ya. Saya doakan orang yang sangat baik ini agar terus dipakai Tuhan. Ya, kembali lagi nih Pendeta Stephen Tong, GRII, STEMI, ya itu lagi. Yang lain di mana? STT besar di mana? Pendeta-pendeta besar di mana? Anda di mana? Suara Anda di mana? Saya tantang ini. Kalau tidak, jangan larang saya mendirikan sekolah teologi. Saya pasti mendirikan sekolah teologi. Dan saudara-saudara yang mendengarkan saya, ya, yang mendapat berkat dari pelayanan saya, dari spirit pelayanan saya, saudara dukung pelayanan saya. Ya, saya bukan meminta-minta saudara, tapi kalau saudara dapat beban dari Tuhan, silakan memberikan persembahan ke rekening GKKR. Untuk saya boleh lebih leluasa mempunyai uang yang cukup mengatur pelayanan ini. Dan kedepannya bisa mendirikan sekolah teologi, mendidik petarung-petarung untuk kerajaan Allah. Mendidik petarung-petarung untuk kerajaan Allah. Nah, ini di live chat ada yang mengatakan Andre Tunggal. Ya, Andre Tunggal. Saya tahu Andre Tunggal. Dia adalah petarung juga. Ya, walaupun dia lebih fokus keluar. Ya, Andre Tunggal itu saya amat-amati dia lebih fokus keluar. Tapi ke dalam dia lebih mild, ya, lebih soft, lebih moderat. Ya. Padahal ke dalam pun menurut saya sebetulnya harus keras juga. Ya orang-orang itu lagi kan, Andre Tunggal ya, siapa nanti, Luis Prasetyo kan itulah. Nanti kalau dari pihak karismatik ya Pendeta Mel Atok lagi, Pendeta Mel Atok lagi, Pendeta Mel Atok lagi, nggak ada lagi yang lain. Kalau yang senior ya itu tadi Pendeta Stephen Tong, ya itu lagi. Saya tantang Anda yang sekolah-sekolah di luar negeri, suara Anda di mana? Ya. Jadi saudara, saya serius sekali, ini sesuatu yang harus digarap, dan ini bersyukur kita di Indonesia ini saudara, sebetulnya anugerah besar dari Tuhan. Negara mayoritas Muslim, tetapi kita mempunyai dasar negara Pancasila, dan dengan dasar negara Pancasila, kita masih bisa bebas memberitakan Injil, masih bisa bebas untuk beribadah. Ya, teman-teman sudah dengar ya, jadi dia pengen sekali buat STT, dan ya mungkin murid-muridnya akan seperti Albert Rumampu gitu kan. Albert Rumampu itu kan istilahnya anak didik dia juga gitu. Dia mentornya. Ya, dia mentornya walaupun bukan dosen dalam STT-nya. Bukan dosen secara pengajar kuliah. Tapi kan istilahnya itu anak didik dia. Ya mungkin kualitas-kualitas nanti hasil didikannya seperti Albert Rumampu ya. Saya nggak tahu. Terus kalau kita lihat Pendeta Muriwali, ya oke lah karena doktor teologi, tapi yang jadi masalah adalah kita ini kadang-kadang nggak butuh gelar loh teman-teman. Kita butuh contoh. Kita butuh orang yang benar-benar hidupnya itu sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Ya. Kadang-kadang orang itu nggak butuh punya pendeta yang punya gelar panjang gitu kan. Kita nggak butuh pemuka agama seperti itu, tapi kita butuh pemuka agama yang hatinya itu benar, yang kelakuannya itu benar, yang bisa menularkan gitu, menularkan kelakuannya itu, menularkan semangatnya itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang benar, kan kita ketularan benar juga. Nah, itulah kenapa kita mencari pemuka agama yang hidupnya benar gitu, supaya kita ikutan benar. Tetapi kalau pemuka agama cuma mengandalkan gelar, ini ya kurang bagus juga menurut saya gitu. Dan jujur ya, sampai sekarang saya kalau bicara antara pendeta Erastus yang dikata-katain sesat ya, yang dikatain sesat, dikatain bidat, dikatain amburadur, dikatain salah oleh pendeta Muriwali, saya jauh lebih respect dengan seorang Erastus Sabdono. Karena saya lihat hidup Erastus nggak aneh-aneh gitu. Dia sama keluarganya bagus, dia sama jemaatnya bagus, ngomongannya juga nggak sombong ya. Kita nggak merasakan bahwa Erastus ini orang yang sombong, enggak. Orangnya tenang. Ya. Orangnya istilahnya damai kok. Ada sukacita di dalam hidup dia gitu. Ya, ada sukacitanya. Beda dengan yang lain. Nah, jadi ini yang teman-teman harus tahu juga gitu. Jadi bukan masalah buat sekolah, nggak ada gunanya buat sekolah, tapi kalau isinya, spiritnya seperti itu. Terus teman-teman bisa lihat
bidat sesat lebih berkarakter Yesus dibanding para herder pemburu bidat. Ya, teman-teman bisa lihat judulnya. Jadi ini dari si Harry Ikim. Ini satu video bagus dan akan saya reaksi nanti di HMC ya. Karena saya lihat ini satu hal yang sangat baik, ya, di mana dia berkata bahwa ya, dia salut dengan seorang Erastus dan dia mengutip perkataan Erastus menjadi satu quotes yang kemarin juga saya sampaikan ya. Ini. Kelas kita akan ditunjukkan lewat sikap kita. Teologimu akan dibuktikan dari kelakuanmu. Caramu bicara juga di media sosialmu. Di sanalah teologimu akan nampak. Sebab perbuatanmu itulah agamamu. Keren ini kalimat ini kawan-kawan. Ini benar-benar menampar ya, kalau benar-benar orang yang meresapi, mendengar dengan baik-baik ya apa yang disampaikan pendeta Erastus, ini menampar orang-orang yang suka membidat-bidatkan orang. Dan ini satu quotes yang bagus ya. Saya akan simpan quotes ini. Karena dari kemarin saya juga udah bahas ya tentang quotes ini. Bagaimana Erastus menanggapi orang-orang yang mengatakan dia bidat. Dan saya katakan hati-hati nih buat orang-orang yang suka mengatakan pendeta Erastus bidat ya. Karena Allah itu sayang kepada orang-orang yang dizolimi tapi dia nggak membalas orang. Ya, orang yang dizolimi oleh orang-orang tetapi dia lebih memilih memberikan pengampunan, maka hati-hati kalian. Nanti Allah yang akan membalas kalian. Dan saya sudah lihat banyak contohnya ya. Saat orang-orang menghajar saya, mencelakai saya, ya berniat yang nggak benar kepada saya gitu kan. Bahkan ada yang sampai nyumpain saya meninggal dan sebagainya. Saya nggak istilahnya dendam. Ya. Pertama saya geram, tapi lama-lama saya pikir ya saya ampunilah mereka. Kenapa saya ampuni? Karena pengampunan itu milik Allah. Jadi kalau saya mengampuni mereka, Allah juga akan mengampuni saya. Dan nggak ada gunanya juga kita dendam atau benci sama orang. Jadi saya lepaskan pengampunan, dan lihatlah apa yang terjadi teman-teman. Ya, orang-orang ini satu persatu, waduh, babak belur kawan-kawan. Orang-orang yang berniat jahat sama saya, babak belur. Artinya apa? Ya Allah itu sayang dengan orang-orang yang terzolimi ini. Yang penting kita bukan kita terzolimi, kita dendam, kita benci sama orang itu, enggak. Itu yang paling penting. Dan pendeta Erastus punya sikap seperti itu. Dia dikatakan sesat, dikatakan nggak benar, nggak ada dia balas. Ya, nggak ada dia balas. Malah dia bilang, ya mari kita tunjukkan lewat perilaku sajalah. Apakah dia sesat atau ya memang dia nggak benar gitu. Tanya istrinya, kan dia bilang gitu kan. Tanya sama istri saya, apakah saya nggak berubah gitu kan. Sejak dia sekarang makin mengenal Tuhan ya, menurut dia makin mengenal dengan Tuhan, hidup dia berubah menjadi lebih baik. Hidup dia dipulihkan. Hidup dia, wah luar biasa dia bilang. Dan ini yang paling penting teman-teman. Ya, dari dulu saya selalu menekankan juga, nggak ada gunanya kita tuh punya gelar ini itu, punya pendidikan ini itu, ya, tapi kelakuan kita nggak benar. Karena yang kita bawa nanti ke akhirat itu amal ibadah dan perbuatan kita. Kita nggak akan ditanyakin gelar kau berapa, berapa banyak bahasa yang kau kuasai, berapa banyak kekayaan kamu. Enggak teman-teman, amal ibadah kamu. Amal ibadah itu dari mana? Dari perbuatan kita. Itulah yang mencerminkan amal ibadah kita. Nggak mungkin orang yang suka maki-maki, yang suka dendam, membenci orang lain, menyakiti orang lain, itu amal ibadahnya baik. Nggak mungkin, kawan-kawan. Orang yang seperti itu udah benar-benar ikut setan, yang membenci orang lain, suka menyakiti orang lain, itu udah ikut setan. Nggak mungkin dia punya amal ibadah. Kalaupun ada yang mungkin sisa-sisa peninggalan lama dia gitu kan, saat dia masih hidup benar. Jadi ya untuk pendeta Muriwali, ya dia mau dirikan sekolah ya terserah dia lah. Ini kok jadi bahas yang lain gitu ya, kok bukan bahas pendeta Muriwali yang mau bangun sekolah. Waduh ini agak kacau balau, karena memang ini channelnya masih channel baru, jadi saya buat ini pun belum terarah. Ya, nanti kita pelan-pelan beresin. Yang penting jangan lupa didukung lah ya channel Dokter Debat ini. Mungkin
ya nanti di akhir bulan baru kita lebih aktif lagi. Ini untuk awal-awal ya, kita coba dulu lah. Kita biasakan dulu di channel ini, nanti baru kita mulai fokus ya dengan channel Dokter Debat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih buat dukungannya teman-teman. Dan ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.